Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ya, dengan tema menguak fenomena alam melalui teks eksplanasi. Jadi pada materi bahasa Indonesia kali ini kita akan sama-sama melihat sebuah teks yang membicarakan tentang kejadian alam atau fenomena alam. Pasti kamu tidak asing dengan fenomena alam seperti gerhana matahari atau gerhana bulan ya, yang pada dasarnya hal tersebut disebabkan oleh sesuatu ya, terutama peredaran bumi terhadap matahari atau peredaran bulan terhadap bumi dan matahari atau keduanya. Atau kamu juga pasti tidak akan asing lagi dengan bencana-bencana alam yang sering sekali terjadi di negeri kita, seperti bencana gempa bumi, tanah longsor ya, dan lain sebagainya. Dan yang lebih jelas mungkin bagi kamu yang tinggal di Jabodetabek ya, kamu pasti juga tidak akan asing dengan bencana alam seperti banjir. Ya, pengertian dari teks eksplanasi sendiri adalah sebuah teks yang banyak sekali membicarakan tentang fenomena alam. Setelah melalui proses berlatih, Anda dapat menyimpulkan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lain sebagainya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta proses. Jadi itulah yang dibahas di dalam sebuah teks eksplanasi ya. Kenapa sebuah peristiwa terjadi? Apa sebab dan akibatnya? Berikut ini ada sebuah struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, kemudian deretan penjelas berupa hubungan sebab akibat atau kronologis, dan yang terakhir penutup berupa kesimpulan. Jika kita melihat sama-sama di dalam contoh seperti apakah struktur teks eksplanasi, berikut ini ada sebuah kutipan teks sekaligus bagian dari strukturnya. Fenomena gerhana matahari total (FGMT). Gerhana matahari total merupakan peristiwa yang terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi adalah dalam satu garis waktu. Seluruh bagian matahari akan tertutup dengan bulan yang mengakibatkan cahaya menghilang dan bumi menjadi gelap seperti malam hari dalam beberapa waktu. Untuk itu, fenomena gerhana matahari total ini sangat disayangkan jika terlewatkan untuk disaksikan karena tidak bisa terjadi setiap hari. Nah, bagian yang depan ini atau bagian paling pertama ini di dalam sebuah teks eksplanasi, dia termasuk ke dalam bagian pernyataan umum. Kenapa bagian ini masuk ke dalam sebuah pernyataan umum? Karena tadi pembahasan tentang gerhana adalah pembahasan yang secara umum. Selanjutnya ya, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari? Seperti yang telah disebutkan di atas, peristiwa ini bisa terjadi jika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Perlu diketahui proses ini melalui beberapa tahapan untuk bisa menjadi gerhana matahari total. Posisi ini terjadi karena bumi dan bulan sama-sama melakukan gerakan revolusi untuk mengelilingi matahari. Fenomena gerhana matahari total setelah beberapa saat, maka matahari, bulan, dan bumi bisa dalam satu orbit yang sama sehingga menjadi garis lurus. Setelah ketiganya dalam garis lurus, maka bagian sebelumnya akan dipotong dulu ya. Ini jadi sebenarnya tulisannya masih ada, tapi kurang lebih inilah
deretan penjelas berupa hubungan sebab akibat atau kronologis ya. Jadi bagian teks ini berusaha untuk menyampaikan sebab akibat kenapa terjadinya kenapa sebuah fenomena alam bernama gerhana matahari total bisa terjadi. Nah, sebab akibatnya diurai dalam 2 paragraf ini. Selanjutnya di bagian terakhir adalah penutup ya, berupa kesimpulan. Nah, isi paragraf ini berisi sebuah kesimpulan tentang teks fenomena alam gerhana matahari. Kejadian langka ini terjadi sudah beberapa kali di beberapa tempat yang tersebar di belahan dunia. Sejak tahun 2001 sudah tercatat 11 kali peristiwa gerhana matahari total ini berulang. Salah satunya pernah terjadi di Indonesia pada 4 Desember 2004. Nah, sumber dari tulisan ini adalah harapanrakyat.com. Nah, di bagian paragraf ini penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang ia tulis ya, dari bagian awal sampai bagian akhir, yaitu tentang gerhana matahari total. Berikut ini secara unsur kebahasaan, ada beberapa unsur kebahasaan yang perlu dipahami di dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama menggunakan kata kerja aktif, yang kedua menggunakan kata benda, dan yang ketiga menggunakan konjungsi, kausalitas, dan kronologi. Nah, berikut ini ada satu lagi contoh sebuah teks eksplanasi tentang petir. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena ada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antara awan yang berbeda muatan. Sumber ini diambil dari Kelas Pintar ID. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa di dalam teks eksplanasi unsur kebahasaan yang perlu kalian pahami adalah salah satunya menggunakan kata kerja aktif ya, dimana subjek diletakkan di paling awal. Kemudian menggunakan kata benda, di mana banyak sekali sebuah benda yang disampaikan. Di contoh tadi kita mendengar banyak sekali benda-benda yang disebutkan seperti awan, ya, terus kadar air. Nah, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologi. Apa sih konjungsi kausalitas dan kronologi? Selanjutnya akan saya bahas melalui slide berikut ini. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menunjukkan sebab akibat, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Berikut ini contohnya ya.
Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Nah, pada bagian ini ada penghubung ya, kalimat antar kalimat, yaitu karena. Nah, karena ini adalah konjungsi daripada kausalitas. Contoh kedua, selama bergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, atas atau bawah. Nah, kata sehingga adalah konjungsi kausalitas. Berikutnya, konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ketika daya tampung sungai tidak kuat lagi menahan air, pada akhirnya perkampungan di sekeliling sungai akan terendam. Solokan yang terisi penuh oleh sampah seketika menahan laju air, dan setelah itu air meluap. Oke, pada contoh pertama kita melihat pada akhirnya. Pada akhirnya adalah sebuah konjungsi ya, dari konjungsi kronologis. Di contoh yang kedua kita melihat kata setelah itu ya. Solokan yang terisi penuh oleh sampah seketika menahan laju air, dan setelah itu air meluap. Nah, kata setelah itu masuk ke dalam konjungsi kronologis. Berikut ini kesimpulan pada materi kita kali ini. Teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang kejadian fenomena alam. Di dalam teks ini, teks eksplanasi, sesuatu sebab akibat dibahas secara runtut. Ya, struktur teks eksplanasi sendiri ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, uraian sebab akibat. Dan yang ketiga, penutup. Teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Ya, kalau kita lihat di dalam sebuah teks eksplanasi, di dalamnya membahas sebab dan akibat, yang mengapa sesuatu bisa terjadi dan apa dampak buruk yang dihasilkan gitu. Itulah sebabnya kenapa teks ini menggunakan konjungsi kronologis. Demikian itulah video materi bahasa Indonesia kali ini tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan melalui video yang singkat ini kalian dapat mempelajari teks eksplanasi dengan cermat, dengan cepat ya, dengan sepaham-pahamnya. Namun saya rasa saya adalah makhluk yang penuh kekurangan. Pastinya ada atau banyak sekali kesalahan di dalam video ini. Untuk itu, berikan saran dan komentar kalian tentang video ini melalui kolom komentar agar di video materi berikutnya kesalahan-kesalahan tersebut bisa saya perbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.